Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 726. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya, kali ini diperlihatkan bahwasanya Israel beserta dengan timnya yang lain kali ini telah bergegas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan kali ini fokusnya hanya untuk menemui Luso. Dan kali ini Israel beserta rombongannya ingin bertemu dengan Luso sesegera mungkin agar ada yang kemudian memperhatikannya atau menyelamatkan dirinya. Tak lama setelah itu scene diperlihatkan kali ini Israel beserta teman-temannya yang lain kemudian berjalan cukup lama untuk menemukan Luso. Seseorang yang lain kemudian berkata kepada Israel dan juga orang-orang yang kemudian mengikutinya, "Saya sudah mengejarnya dan saya tidak melihat siapapun selama setengah jam." Ucap seseorang mengatakan itu. Bahkan selama berjam-jam di sini nampaknya mereka tidak menemukan seseorang praktisi sama sekali, apalagi dia kemudian menemukan Luso. Seseorang yang lain kemudian berkata, "Apa pria itu benar-benar pergi?" Ucapnya mengatakan itu, apakah mungkin praktisi peringkat itu kemudian telah pergi meninggalkan mereka. Dan kali ini setelah berjam-jam mereka belum pernah menemukan orang tersebut. Kemana perginya mereka? Di samping itu Israel kemudian terus memikirkan sesuatu terkait dengan Luso. "Apakah aku salah?" ucap dari Israel mengatakan itu. Lantas ia kemudian berkata kembali, "Atau orang itu sudah tidak asli lagi? Kembali dan selamatkan kami." Ucapnya berharap bahwasanya kali ini Israel diselamatkan lagi oleh Luso. Dan ia ingin bersama dengan Luso, atau lebih tepatnya dijaga oleh Luso. Karena di sini ia akan lebih aman bersama dengan Luso. Itu adalah pikiran positif dari Israel yang sebelumnya telah bertemu dengan Luso dan juga bertemu dengan peringkat C yang saat itu tengah dibunuh oleh seseorang yang Israel menganggapnya itu adalah Luso yang kemudian menjadi superhero bagi mereka. Pada saat yang sama di sini kali ini Luso menemukan sesuatu mata air di tempat tersebut. Ia mengetahui kali ini telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, yakni berupa air, dan Luso akan memakai air tersebut untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena kali ini dia berada di reruntuhan, dan ini adalah sesuatu yang menguntungkan ketika dia telah mendapatkan air. Kelihatannya Luso cukup capek dan kemudian berkata dalam hati sambil mengusap keringatnya, "Sangat beruntung. Saya menemukan sumber air begitu cepat dan saya bisa mandi dan istirahat nanti." Ucap Luso mengatakan bahwasanya kali ini bisa istirahat dan dia bisa mandi agar dia cukup bersih untuk melanjutkan ke inti reruntuhan. Tak lama setelah itu Luso kemudian berharap untuk sesegera mungkin mandi dan meminum airnya. Tak lama setelah itu tiba-tiba ada fluktuasi energi yang cukup luar biasa sehingga Luso kemudian menyadari hal tersebut. Bulu kutubnya kemudian berdiri seolah memberikan tanda bahwasanya di sini fluktuasi itu kemudian mendekat ke arah Luso. Luso kemudian menyadari hal tersebut kan kemudian berkata, "Fluktuasi energi ini," ucap Luso mengatakan itu. Nampaknya Luso menyadari bahwasanya fluktuasi energi ini tak biasa. Itu sesuatu yang kemudian terjadi sebelum-sebelumnya ketika dia bertemu dengan monster-monster yang peringkatnya cukup tinggi. Tak lama setelah itu, Luso kemudian berbalik dan mengetahui ada banyak rusa kemudian berjalan di belakangnya. Seolah rusa itu kemudian menuju ke arah mata air tersebut. Sambil menatap rusa-rusa tersebut, Luso berkata, "Sekelompok besar makhluk tingkat B mengelilingi saya." Ucap Luso mengatakan itu. Nampaknya makhluk-makhluk yang kemudian datang ke sini adalah memiliki peringkat B. Mereka menganggapku sebagai mangsa. Ucap Luso memikirkan apakah itu adalah sebagai mangsa ketika Luso berada di tempat ini. Apakah di sini rusa-rusa tersebut kemudian menargetkan Luso? Tak lama setelah itu rusa-rusa itu kemudian berjalan untuk mendekat ke arah Luso. Dan rusa itu terus mengawasi Luso, atau lebih tepatnya memandangi Luso. Tapi apalah daya, rusa itu kemudian hanya berjalan menyampingi Luso, atau lebih tepatnya tidak melakukan apapun. Dan dia berjalan untuk menuju ke arah sumber mata air. Luso kemudian menyadari bahwasannya kali ini melihat rusa bersama dengan sesuatu yang aneh di sampingnya, yakni seekor serigala. Apakah serigala itu tidak kemudian memakan rusa tersebut? Lantas Luso berkata, "Apakah itu diabaikan?" Ucap Luso mengatakan itu sambil memikirkan rusa itu bersama dengan wolf atau serigala di sampingnya. Seolah mereka itu berdampingan dan kali ini serigala itu kemudian berjalan untuk menuju ke arah mata air bersama dengan rusa di sampingnya.
Lusu kemudian berkata dalam hati, nampaknya makhluk di sini juga telah membentuk pemahaman diam-diam untuk membentuk aturan tak terucapkan untuk tidak saling mengganggu satu sama lain saat minum. Ucap Lusu memikirkan bahwasanya mungkin saja di sini ada aturan di mana mereka tidak boleh mengganggu makhluk yang lain ketika berada di dalam reruntuhan atau lebih tepatnya pada saat minum. Lusu kemudian tersenyum kecil dan berkata dalam hati, hei hei hei, tapi aturan seperti ini atau aturan seperti itu tidak mengikat pemangsa asing. Ucap Lusu mengatakan bahwasanya kali ini dia adalah pemangsa asing dan mungkin tidak ada ikatan di dalam tempat tersebut. Lusu kemudian bersiap dan mengeluarkan space gear-nya. Itu tanda di mana dia akan mengambil semua makanan yang ada di depannya tersebut, yakni rusa-rusa bersama dengan serigala yang ada di tempat itu. Setelah Lusu kemudian mengeluarkan space gear-nya, ia kemudian berucap, saya tidak berani bergerak ketika saya menelan Guntur, tetapi Kijang lucu macam apa yang masih hidup dan menendang. Jika Anda mencari rasa, Anda pasti akan mengikuti Danke. Ucap Lusu mengatakan sesuatu bahwasanya ia kemudian memikirkan rusa ini pasti adalah rusa yang sangat menawan dan itu akan dijadikan sebagai santapannya kali ini dan Lusu akan menanamkannya di dalam space gear-nya. Lusu kemudian berjalan dan di sini aura iblis kemudian keluar dari pancaran Lusu dan nampaknya Lusu bersiap untuk menangkap mereka semua. Tak lama setelah itu, energi spiritual pun kemudian keluar dari space gear milik Lusu dan dia berkata, kebab segar datang ke mangkuk. Ucap Lusu mengatakan itu sambil mengeluarkan space gear-nya dan di sini energi itu kemudian mengikat ke arah rusa-rusa dan rusa-rusa itu akan dimasukkan langsung ke dalam space gear milik Lusu. Apa yang terjadi jika rusa-rusa itu diambil semua oleh Lusu? Maka semua rusa akan kehilangan fungsinya atau tidak lagi berjalan untuk pergi mencari sumber mata air. Tak lama setelah itu, energi spiritual itu kemudian mengikat ke arah rusa tersebut. Tapi di sini rusa-rusa tersebut kemudian sedikit kaget dengan perlakuan yang dilakukan oleh Lusu kepada dirinya. Tak lama setelah itu, rusa-rusa tersebut kemudian menginjakan kakinya ke tanah seolah dia kemudian mengeluarkan kekuatan. Bus bus. Setelah ia kemudian menginjakan kakinya ke tanah, tiba-tiba energi spiritual pun muncul dari tubuh mereka. Seolah-olah dia kemudian bisa mengendalikan tanah yang ada di sampingnya. Dan di sini mereka semua bersiap untuk memberi serangan kepada Lusu. Ya, seperti layaknya Super Saya. Dan mereka akan menargetkan Lusu. Rusa yang lain kemudian menatap Lusu dan berkata sambil memberikan sinar yang aneh. Archie, serang, bunuh manusia yang melanggar konvensi. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya aturan-aturan yang ada di sini kemudian dilanggar oleh manusia. Yakni manusia itu adalah Lusu. Maka dari itu rusa-rusa tersebut berhak untuk menyerang mereka karena mereka telah melanggar aturan tersebut. Tiba-tiba energi spiritual pun memancar kepada Lusu dan di sini rusa-rusa itu kemudian mengendalikan tanah yang ada di sana. Melihat adegan tersebut, di sini Lusu kemudian bersiap untuk menangani masalah ini karena dia berada di peringkat Grandmaster. Untuk menangani peringkat kedua itu cukup mudah bagi Lusu. Mungkin dengan sekali tepuk maka rusa-rusa itu bisa meninggoy seketika. Lusu kemudian berkata dalam hati, bisakah mengendalikan elemen tanah? Ucap Lusu mengatakan apakah mungkin rusa-rusa ini mampu untuk mengendalikan elemen tanah? Maka dari itu Lusu akan bersiap untuk menanganinya. Domba biru Anda serupa, tetapi domba biru itu tidak memiliki kultivasi tingkat B atau hanya peringkat B, maka dari itu mungkin itu sangat mudah. Lusu kemudian melompat dan bersiap untuk melemparkan space gear-nya atau menyiapkan space gear-nya untuk menangkap rusa-rusa tersebut sehingga rusa-rusa tersebut kemudian mampu untuk disantap oleh Lusu. Seketika itu karena Lusu kecepatannya cukup penuh dan saat ini berada di peringkat Grandmaster. Dengan kecepatan itu, bus. Lusu kemudian menghindari serangan-serangan dari rusa-rusa tersebut. Dan kali ini Lusu bersiap untuk memberikan serangan telaknya kepada rusa tersebut. Sambil terbang, Lusu kemudian berkata dan tersenyum seolah memiliki sesuatu yang sangat berharga di depan matanya. Maaf, duri yang kamu buat akan hancur saat disentuh oleh ringan atau oleh tanganku. Ucap Lusu mengatakan itu. Seolah di sini Lusu memahami bahwasanya kekuatannya di atas awan dan rusa-rusa itu kelihatannya tak akan mampu jika harus melawan Grandmaster setingkat Lusu.
Tiba-tiba Lusu kemudian sudah sampai di atas dari rusa tersebut dan bersiap untuk memberikan serangan telak kepada rusa itu. Tiba-tiba Lusu kemudian melesat dan kali ini langsung meninju saja rusa tersebut sampai keok. Busbar! Ledakan besar pun terjadi di sana dan nampaknya emosi negatif pun muncul dari Chomis plus 666. Nampaknya rusa-rusa itu bernama Chomis dan Chomis kali ini tidak mampu jika harus berhadapan dengan setingkat Grandmaster. Lusu kemudian memegangi tanduknya dan kali ini bersiap untuk melemparkannya dengan kekuatan Grandmasternya. Wah, 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 cusiusah. Lusu kemudian melemparkan juga rusa-rusa itu langsung masuk ke dalam space gear-nya. Bus, 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 lagi. Lantas ia mendapatkan emosi negatif kembali dari Chomis plus 1000 dan itu mendapatkan lagi bus. Nilai emosi negatif pun muncul kembali plus 1000 dan seterusnya. Nampaknya Lusu mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Bahkan rusa-rusa itu sudah dibereskan oleh Lusu dan kali ini tinggal memasukkannya langsung ke dalam space gear-nya dan akan ia gunakan untuk makan-makan. Oke, Lusu bersiap dan mendapatkan emosi negatif 1000 dari Chomis dan itu mungkin sangat membanggakan bagi Lusu. Dari Chomis plus 1000 kembali. Lusu sangat senang karena kali ini dia mendapatkan santapan yang cukup mahal dan kali ini ia mengetahui akan dapat mampu hidup cukup lama dengan Chomis tersebut. Tak lama setelah itu Lusu kemudian mengambil kembali space gear-nya dan berkata dalam hati, mendapat gelombang emosi negatif dan mengambil banyak daging kambing kelas B atau daging rusa kelas B. Itu mungkin sangat menyenangkan. Ucap Lusu mengatakan seperti itu. Nampaknya kali ini dia mendapatkan daging yang cukup banyak dan dia akan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama untuk makan-makan. Tak lama setelah itu Lusu kemudian berpikir sesuatu ada yang aneh. Ia menyadari bahwasannya kali ini Chaos berada di space gear-nya mengetahui Chomis itu telah dimakan oleh Chaos dan Lusu bersiap untuk memanggil atau mengambil Chomis tersebut. Tangannya kemudian masuk dan seolah memberikan kode kepada Chaos dan kali ini Chaos bersiap untuk menyantap daging Chomis tersebut. Tak lama setelah itu Chaos kemudian dikagetkan oleh sesuatu ketika dia akan makan Chomis tersebut. Apa yang terjadi? Ia pun kemudian kaget dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Lusu kemudian masuk dengan kepalan tangan yang sangat besar, seperti tangan seorang raksasa. Dan kali ini Lusu kemudian mengambil kembali Chomis yang kemudian akan dilahap oleh Chaos. Lusu kemudian berkata kepada Chaos, hampir membuat Anda ini. Foods-nya lupa, domba ini boleh dimakan kalau kamu mau, tapi jangan dimakan secara semuanya. Saya tidak ingin menghabiskan waktu berburu setelah bertemu dengan orang biasa itu. Ucap Lusu mengatakan bahwasanya kali ini dia tidak akan menyuruh Chaos untuk memakan semuanya, atau lebih tepatnya jika Chaos mau dia boleh makan tapi tidak boleh menghabiskannya karena itu akan mengurangi jatahnya. Setelah mendengarkan perkataan Lusu di sini, Chaos kemudian berbinar matanya dan berkata, Akio, saya mengerti, ucapnya mengatakan itu. Dan dia kemudian melanjutkan santapannya, lebih tepatnya menyantap Chomis milik Lusu. Dan Lusu mengambilnya satu untuk segera mungkin dibakar atau dipanggang sebagai barbecue. Lalu selanjutnya aku akan makan. Ucap Lusu mengatakan itu dan kemudian menaruh space gear-nya lagi ke suatu tempat yang rahasia. Setelah menyadari bahwasanya kali ini dia akan makan, di sini nampaknya serigala itu ketar-ketir melihat Lusu yang ada di sampingnya. Ia menyadari bahwasanya kali ini telah bertemu dengan Raja Iblis. Lantas ia ketar-ketir dan berkata, jika Anda tidak mematuhi perjanjian tersebut, Anda akan memusnahkan sekawanan besar domba dalam sekejap. Raja Iblis, orang ini pasti Raja Iblis, harus memberitahu semua orang untuk menjauh dari sini. Ucap dari serigala tersebut kemudian ketakutan dan ketar-ketir. Jika dia bertemu dengan Raja Iblis seperti Lusu, maka dia mungkin tidak akan selamat suatu saat nanti. Sementara itu, kembali di tempat lain, di sini kemudian mereka berjalan di samping perbukitan. Seseorang kemudian berkata, 2 jam kita benar-benar bisa menemukannya. Apakah itu mungkin? Ucap seseorang di sana mengatakan bahwasanya mungkin saja. Dia tidak akan pernah bertemu dengan Lusu, dan kali ini dia bingung untuk mencari seorang praktisi yang dapat melindungi mereka.
Tiba-tiba sesuatu yang aneh yang ada di sana kemudian terjadi. Israel kemudian menyadari ada bau-bau sedap di samping tempat tersebut. Apa yang kamu cium? Apakah ini bau sesuatu? Ucap seseorang di sana mengatakan itu kepada temannya. Lantas temannya kemudian berkata, sepertinya ini adalah bau barbeque atau daging panggang. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi perut saya. Tak lama setelah itu di sini nampaknya ia mengetahui di sampingnya telah ada lusuh yang kemudian lagi asik-asik membakar barbeque. Di mana kali ini dia telah mendapatkan rusa dan kali ini dia akan makan rusa tersebut. Seseorang kemudian mengetahui di sampingnya telah ada peringkat E tersebut dan dia mengetahuinya kembali. Itu dia, akhirnya kita menemukannya, ucapnya mengatakan itu. Sontak mereka semua pun sangat semangat mengetahui bahwasanya orang peringkat E itu sudah ditemukan oleh mereka. Apalagi ini mereka telah mengetahui bahwasanya lusuh mendapatkan makanan. Padahal mereka saat ini tengah lapar-laparnya dan lusuh memberikan semangat kepada mereka. Kali ini lusuh akan menyantap barbeque itu dan dia akan memakannya satu lahap. Setelah mengolesi barbeque itu dengan minyak yang kemudian dibawanya dari bumi, kini lusuh bersiap untuk memanggangnya kembali. Saat dia menoleh, dia mengetahui bahwasanya ada tim yang lain, yakni reporter yang telah mengikutinya. Seseorang kemudian berkata, itu, ayo ke sana, ucapnya mengatakan itu dan kemudian mendekat ke arah lusuh. Israel kemudian berbinar matanya, seolah dia menandakan bahwasanya dia sangatlah lapar. Kemudian mendekat ke arah lusuh yang sangat dekat. Ia kemudian berkata kepada lusuh, apakah Anda baru saja menyelamatkan saya? Ucap dari Israel mengatakan itu dan bertanya kepada lusuh apakah sebelumnya lusuh menyelamatkan dirinya. Karena di sini pikiran lusuh atau pikiran Israel bahwasanya lusuh diam-diam menyelamatkan mereka dari praktisi itu. Setelah mendengarkan perkataan dari Israel, di sini lusuh kemudian menjauh dari Israel dan kemudian menjauhkan makanannya, seolah seperti anak kecil yang kemudian menjauhkan makanan itu. Lantas lusuh berkata, ini barbeque saya. Ucap lusuh mengatakan itu sambil menyampingkan barbeque-nya. Israel yang mengetahui hal tersebut sedikitnya marah dan sedikitnya bingung serta sedikitnya lusuh dianggap orang yang sangat lucu. Ia kemudian tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia mengetahui bahwasanya anak muda itu cukup aneh dan cukup mengimutkan. Selang beberapa saat kemudian di sini mengetahui Israel kemudian cukup lapar. Ia kemudian mengeluarkan ceknya dan memberikannya langsung kepada lusuh. Itu tanda di mana Israel akan membeli daging tersebut. Karena sebelumnya telah mengetahui identitas lusuh yang sebenarnya, yakni si Mata Duitan peringkat E. Lantas Israel berkata kepada lusuh, barbeque itu berapa? Saya akan membelinya. Ucap Israel mengatakan itu. Lusuh kemudian menoleh ke arah Israel. Dan di mana ia mengetahui bahwasanya ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan uang yang banyak. Seperti biasanya ketika dia berada di reruntuhan, dia pasti akan cuan. Setelah mengetahui bahwasanya Israel akan membeli tersebut, di sini mata lusuh kemudian berbinar dan bersiap untuk mendatangi Israel. Lantas ia kemudian berkata kepada Israel, oke, bacalah, Anda lihat tidak apa-apa, saya sudah tidak menginginkannya. Tapi saya lebih menginginkan uang. Ucap lusuh mengatakan itu. Bahkan di sini ia menyadari bahwasanya dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Lebih tepatnya dia akan memikirkan uang yang akan diberikan kepadanya. Hal itu akan membuatnya senang dan akan dipakai oleh lusuh. Lusuh kemudian bersiap untuk memberikan barbeque itu kepada Israel yang mau membelinya. Lusuh kemudian berkata, sepotong daging seharga $100.000 Amerika Serikat dan Anda dapat minum air sebanyak yang Anda mau. Saya mengundang Anda untuk makan dan minum secara gratis. Ucap lusuh mengatakan itu, maksudnya minumnya yang gratis, tapi makannya tetap bayar, yakni $100.000. Atau setara mungkin itu cukup banyak. Setelah memberikan makan tersebut, Israel kemudian bersiap kembali untuk melanjutkan pembicaraannya dengan lusuh. Lusuh sambil memanggang makanan tersebut dan berkata, tapi saya sarankan Anda merebus air selama 20 menit sebelum meminum. Lagi pula, mikroorganisme di reruntuhan ini juga akan berevolusi. Jika Anda tidak bisa menahannya, Anda akan mendapatkan masalah besar dari ini. Di sini, sebenarnya lusuh ingin tahu
Atau lusuh sebenarnya moral dan ingin memberitahukan sesuatu yang sangat berbahaya bagi semua orang ketika dia berada di reruntuhan. Ketika mereka hendak minum, seharusnya mereka akan merebusnya selama 20 menit. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan untuk melindungi dirinya. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Israel kemudian berkata, "Anda cukup berhati-hati dengan ini." Ucapnya mengatakan itu dan Israel bersiap untuk memakan makanan tersebut. Tapi nampaknya dia tidak akan membayari teman-temannya. Lebih tepatnya dia akan membayari dirinya sendiri. Karena dia telah kesal kepada teman-temannya yang tidak mau membantunya sebelumnya. Israel kemudian menoleh dan berkata kepada timnya, "Apakah engkau mengerti? Tapi saya hanya membayar uang saya sendiri." Ucap Israel mengatakan itu sontak membuat semua orang tercengang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan mereka akan membayarnya sendiri tanpa Israel mau membelikannya untuknya. Setelah mendengarkan perkataan Israel, di sini nampaknya seseorang kemudian mendekat ke arah lusuh dan berkata, "Aku akan memberimu cek untuk daging panggangnya juga." Ucapnya mengatakan itu dan di sini nampaknya lusuh bersiap untuk mendapatkan cuan lagi. Dan Israel masih marah dengan teman-temannya. Seseorang yang lain kemudian berkata bahwasanya dia tidak memiliki cukup uang. "Bisakah lebih murah? Kami tidak punya cek, tapi saya bisa menulis sesuatu untuk Anda." Ucap dari orang tersebut berkata bahwasanya dia sangat lapar dan ingin makan. Mengetahui bahwasanya manusia pasti makan, maka lusuh akan memberinya secara cuma-cuma. Atau lebih tepatnya, itu akan membayar ketika dia berada di bumi dan dengan uang yang tidak tinggi seperti Israel dan juga timnya yang lain. Tapi mendengar perkataan tersebut, nampaknya di sini lusuh fine-fine aja dan kemudian berkata, "Oke, terserah bos aja. Duduk dulu. Barbecue akan segera siap." Ucap lusuh mengatakan itu. Nampaknya lusuh saat ini tengah senang dan dia akan mendapatkan uang. Dan meskipun bayarannya cukup kecil bagi orang biasa, maka itu tidak apa-apa. Dan lusuh akan memberikan itu secara cuma-cuma. Sambil memikirkan sesuatu dan sambil membakar barbecue tersebut, lantas lusuh kemudian berkata dalam hati, "Jangan ragu untuk mengumpulkan uang untuk menjaga kepribadian dan tidak pasti apakah pada akhirnya akan diuangkan." Ucap lusuh mengatakan itu. Nampaknya di sini mata lusuh kemudian berbinar-binar ketika dia mendapatkan cek yang cukup banyak. Tandanya di sini ia akan mendapatkan uang ketika dia kembali ke bumi. Istri yang melihat hal tersebut, nampaknya dia kemudian berpikir sesuatu yang aneh. Kenapa orang ini kemudian mata duitan? Bagaimana pria ini bisa terlihat seperti pahlawan super padahal dia sangat imut? Mungkinkah tebakanku ini salah? Ucap dari Israel mengatakan bahwasanya lusuh ini sebenarnya imut, tapi sebenarnya dia seperti superhero. Tapi apakah mungkin seperti itu? Lantas Israel kemudian membayangkan ketika teman-temannya kemudian pergi meninggalkannya. Tapi setidaknya tinggal bersama yang jauh lebih nyaman daripada bersama dengan rekan yang pernah menyerah padaku. Ucap Israel mengatakan itu. Ia kemudian ingin tinggal bersama lusuh, atau lebih tepatnya ingin bersama dengan lusuh. Tak lama setelah itu lusuh kemudian memberikan daging itu kepada Israel yang saat ini tengah siap untuk dimakan. "Daging siap disantap," ucap lusuh mengatakan itu dan memberikannya langsung kepada Israel. Nampaknya Israel kemudian mengetahui dan kali ini dia sangat lapar dan dia akan makan daging panggang tersebut dengan cukup lahap. Melihat saja baunya cukup enak dan di sini Israel bersiap untuk memakan daging tersebut karena dia sangat kelaparan dan di sini Israel ingin bersiap untuk memakan itu. Dan di sini nampaknya lusuh kemudian menyiapkan kembali untuk timnya yang lain, lebih tepatnya menyiapkan untuk orang-orang yang akan membelinya setelah ini. Tak lama setelah itu Israel kemudian mencobanya satu gigitan. Ini potongan daging ini empuk dan berair meski tidak dibumbui. Ucap dari Israel mengatakan itu. Nampaknya di sini ia mengetahui bahwasanya daging yang cukup empuk. Dan tak lama setelah itu, Israel kemudian dikagetkan oleh sesuatu. Tiba-tiba ada yang aneh ketika dia makan daging tersebut. Tapi tidak ada bau perut amis atau ada sesuatu yang aneh dari daging tersebut. Ucap Israel di sini nampaknya dia kemudian berkaca-kaca. Ia mengetahui bahwasanya daging itu sangatlah enak dan daging itu memberikan efek yang sangat menarik. Dan dengan kuah di mulut saya selalu merasa bahwa lecet di kaki saya tidak begitu sakit lagi. Setelah makan daging tersebut, nampaknya Israel menyadari bahwasanya kakinya tidak lagi lecet atau melepuh seperti sebelumnya ketika dia menggunakan high heel dan kemudian berjalan cukup jauh. Tak lama setelah itu,
Ia kemudian melepaskan sepatu miliknya dan kemudian melemparkan sepatu itu di sampingnya. Mungkinkah itu? Ucap Israel mengatakan, dan dia berpikir bahwasanya sakit-sakit yang ada di kakinya saat ini telah hilang ketika dia telah memakan sesuatu, yakni daging yang diberikan oleh lusuh. Tak lama setelah itu di sini Israel menyadari bahwasanya memang benar kakinya telah kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan, kakiku, ucap dari Israel yang saat ini mengetahui kakinya tidak apa-apa atau kakinya kembali seperti sedia kala. Atau lebih tepatnya, mungkin akibat daging tersebut memberikan efek tersendiri bagi kaki Israel sehingga kaki Israel bisa sembuh dengan seketika. Israel kemudian berkata, luka di kakiku sudah sembuh. Ucapnya sambil bertanya-tanya apakah mungkin luka di kakinya kali ini telah sembuh dengan seketika setelah dia kemudian memakan sesuatu yang diberikan oleh lusuh tersebut. Kemudian dia berkaca-kaca seolah-olah dia mengetahui bahwasanya daging ini sangat bermanfaat. Tiba-tiba dia kemudian menjadi malaikat. Luar biasa, ucap Israel kemudian membuka seluruh sesuatu yang ada yang menempel dalam tubuhnya dan membayangkan dia menjadi malaikat dan kali ini telah makan daging tersebut. Saya juga telah makan beberapa tumbuhan spiritual dan daging hewan di luar, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki efek yang begitu ajaib. Tapi di sini kelihatannya cukup beda. Ucap Israel mengatakan itu. Tak lama setelah itu, Israel kemudian bersemangat. Dan kali ini Israel ingin menanyakan sesuatu kepada lusuh. Ingin bertanya seputar sesuatu. Dan dia tertarik dengan basis kultivasi. Di belakang lusuh seperti nyamuk. Di sini nampaknya Israel kemudian berkata, antelope atau di sini apakah rusa itu kelas berapa? Bagaimana Anda menangkapnya? Ucap dari Israel mengatakan, apakah ini adalah daging rusa? Apakah ini adalah daging yang sangat enak? Atau ini bagaimana cara untuk menangkapnya? Tak lama kemudian dia berkata kembali, apakah hewan seperti itu biasa ditemukan di reruntuhan sebelumnya? Ucap dari Israel kemudian kali ini mengganggu lusuh yang saat ini tengah memanggang daging antelope. Lusuh pun sedikit bingung dengan perlakuan Israel yang tiba-tiba menjadi aneh dan sepertinya nyamuk telah kemudian berjalan ke sana kemari, membuat kupingnya bising. Lantas lusuh kemudian berkata dalam hati, apakah ini semacam saklar aneh? Siapa yang akan menghentikannya sedikit kembali? Ucap lusuh mengatakan itu, dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock yang selanjutnya.